Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Langsung saja kita lihat contoh ya, 1.3. Ibu bacakan dulu soalnya. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia? Nah, kita lihat ya, ini bisa dihitung dengan menggunakan garis bilangan. Ya. Jika ke kanan, jika positif, maka arahnya ke kanan. Mula-mula Nia memiliki boneka sebanyak 3. Berarti 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Ternyata pada saat ulang tahun dia mendapatkan hadiah boneka sebanyak 4 boneka. Nah, sekarang dari titik 3 ini melangkah 4 kali ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di mana? Yaitu ternyata berhenti di angka 7. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bonekanya sekarang sebanyak 7 boneka. Oke, kita lanjut. Kita lihat selisih antara dua bilangan bulat, yaitu sama dengan jarak kedua bilangan tersebut. Nah, contohnya ya, selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan. Kita lihat, selisih antara 1 dengan 4. Yang kita hitung adalah jarak antara ini 1 dan 4 ini. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Ada 3. Sehingga selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan. Selanjutnya yang kedua, selisih antara negatif 2 dengan 3 adalah 5 satuan. Kita lihat lagi. Di sini ada negatif 2. Ya, negatif 2 dengan 3. Nah, di sini 3. Nah, setelah ditarik garis dari negatif 2 sampai ke 3, kita hitung jaraknya di tengah-tengah ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga selisih antara negatif 2 dengan 3 adalah 5 satuan. Ibu lanjut. Sekarang contoh yang 1.4. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Ya, mula-mula Nia memiliki 6 pasang sepatu. Berarti dari titik 0 kita tarik garis 6 langkah ke kanan. Nah, di sini. Ya. Ternyata dia lagi senang hati sehingga memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Nah, memberikan berarti artinya nanti berkurang. Berarti ini contoh pengurangan. Kalau tadi penjumlahan ya, sekarang contoh pengurangan. 6 diberikan 2, berarti dia ke kiri, 2 langkah ke kiri. 1, 2. Berhenti di mana? Ternyata berhenti di 4. Sehingga yang tadinya mula-mula memiliki 6 pasang sepatu, karena senang hati diberikan ke sepupunya 2, sehingga sisa sepatunya adalah 4 pasang. Oke, sisa sepatunya sekarang adalah 4 pasang. Ini mungkin masih mudah ya Ibu rasa. Kita lanjut lagi ke contoh 1.5. Nah, seorang menyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Nah, sebelum Ibu menjelaskan ke penyelesaiannya dulu, Ibu akan memberikan contoh dulu menggunakan bidang kartesius. Ini Ibu akan tambahkan di sini ya. Nah, mungkin nanti kalian akan lebih mudah memahami ya. Anggap aja udah lurus ya. Ini sumbu X,
yang ke atas bawah ini adalah sumbu Y. Sepanjang ini sumbu X dan sepanjang ini sumbu Y. Jika arahnya ke kanan, maka tandanya positif. Arahnya ke kiri, tandanya negatif. Ini jika arahnya ke atas, berarti tandanya apa? Positif. Arahnya ke bawah di sini tandanya negatif. Nah, sekarang kita lihat seorang menyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Berarti kalau di bawah permukaan air, di bawah berarti dia letaknya di bawah sini ya, ke arah ke bawah. Nah, menyelam di bawah permukaan laut berapa? Negatif 2 ya, di sini 2 meter dengan kedalaman 2 meter. Ternyata karena dia merasa lancar di kedalaman 2 meter ini, dia ingin menyelam lagi di kedalaman 5 meter. Berarti di sini berapa? Negatif 3, 4, 5 di sini. Nah, sekarang selisih antara negatif 2 dengan negatif 5. Kita hitung dari sini. Berarti berapa? 1, 2, 3. Maka selisihnya itu ada 3 meter. Nah, selanjutnya bisa ini juga bisa dijelaskan ya. Contoh ini bisa dijelaskan di sini ya. Negatif 5 ini mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut, sedangkan negatif 2 itu mewakili 2 meter di bawah permukaan air laut. Nah, bilangan negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Mengapa? Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan ya pada pertemuan terdahulu ya, bahwa kalau negatif, jika angkanya besar, maka nilainya lebih kecil. Sehingga negatif 2 itu nilainya lebih besar dibanding dengan negatif 5. Bentuk soal tersebut ya bisa kita tulis ya, negatif 2 karena dia menyelam di bawah permukaan laut berarti negatif 2. Nah, ini tanda min, ini tandanya dia menyelam lagi lebih bawah, yaitu dengan kedalaman 5 meter. Nah, ini bisa kita tulis ya, kita tulis lagi misalkan negatif 2. Nah, ini kan negatif, di sini negatif, artinya dikalikan, negatif kali negatif itu positif 5. Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama negatif 2 berarti arahnya ke kiri, negatif 2. Ditambah berarti positif ya, positif 5 berarti 5 langkah ke kanan berarti. Nah, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berhentinya ada di 3. Sama kan jawabannya? Nah, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Oke, Bu lanjutkan. Nah, selanjutnya langsung ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, nah di sini ada yang namanya sifat komutatif, ya. Apa itu sifat komutatif? Ya, kita lihat dulu secara umum. Jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau kalian perhatikan rumus ini sebenarnya dibolak-balik ya. A ditambah B, ini pindah posisi ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A atau dibolak-balik. Nah, kita lihat contoh di sini 800 ditambah 70. Anggap aja 800-nya itu A, B-nya 70. Berarti A ditambah B. 800 tambah 70 nilainya 870. Ini nilainya Ibu tulis. Nah, ini nilainya 870. Kita lihat yang kedua, 70 ditambah 800. Tadi B-nya 70 ya, sekarang B-nya di depan. 70, A-nya di belakang sini. 70 tambah 800 nilainya sama ternyata ya, 870.
Nah, ternyata ini yang dinamakan dengan sifat komutatif. Atau Ibu berikan contoh lagi, misalkan pakai nilai yang kecil aja biar kalian lebih mudah paham. Misalkan A-nya 2, B-nya 7. Berarti A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, A-nya berapa? 2 ditambah 7 sama dengan B-nya berapa? 7 ditambah 2, maaf. Nah, kita hitung 2 ditambah 7, 9. Sama dengan 7 tambah 2 juga 9. Nah, ini adalah merupakan contoh dari sifat komutatif. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apakah sifat komutatif ini juga berlaku pada pengurangan? Kita cek dulu. Nah, kita menggunakan angka yang sama ya. Sekarang A-nya 2 dikurang 7 sama dengan, apakah sama dengan nilainya nanti 7 dikurang 2. 2 dikurang 7 itu nilainya negatif 5. Sedangkan 7 dikurang 2 nilainya 5. Ternyata negatif 5 itu tidak sama dengan 5. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Paham ya? Ibu lanjutkan. Sekarang adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini kita lihat dulu secara umum ya. Jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C itu nilainya sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Asosiatif itu pengelompokan ya. Nah, ini dikelompokkan dulu. Yang pertama rumusnya A ditambah B ditambah C, artinya apa? Nanti B ditambah C itu dioperasikan dulu, baru dijumlahkan dengan A. Nah, kemudian A ditambah B ini dikerjakan dulu, baru ditambahkan dengan C. Apakah nanti nilainya sama? Kita lihat, ini contohnya terlalu besar ya. Nah, Ibu kasih contoh yang nilainya kecil-kecil aja dulu biar kalian lebih paham. Misalkan di sini Ibu buat, maaf. Nah, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C itu sama dengan misalkan 4. Nah, sekarang kita kerjakan yang rumus pertama ini. A ditambah dalam kurung B tambah C. A ditambah dalam kurung B tambah C. Nah, A-nya 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Berapa nilainya? 2, tulis dulu. 2 berarti kita kerjakan dulu yang ada dalam kurung, berarti 7. Sama dengan 2 ditambah 7, 9. Nah, sekarang yang ini ya. Berarti A, nah ini dikurung dulu, ditambah C. A ditambah B berarti A-nya 2, B-nya ditambah 3 ya. Nah, ditambah 4. 2 tambah 3 5. 5 tambah 4. Nah, ternyata nilainya sama. Maka pada penjumlahan ini memiliki sifat, selain sifat komutatif juga memiliki sifat asosiatif. Nah, kita lanjut. Nanti bisa kalian pelajari ini ya. Kita lanjut. Maaf. Nah, nanti ada tugas kalian ya. Tugas kalian nanti di rumah mengisi ya kolom-kolom yang kosong ini sesuai dengan sifatnya. Kalau yang ini sifat komutatif, A ditambah B itu sama dengan B tambah A. Nanti kolom yang ini dengan ini harus sama nilainya. Nah, begitu juga dengan yang asosiatif ini. Kolom yang sebelah sini dengan sebelah sini hasilnya harus sama ya. Sekarang Ibu lanjut.
lanjut, ini contoh 1.7. 1.7. Di sini tentukanlah hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai ditambah 50. Ini sebenarnya bisa kita lakukan ya. Kita boleh mengerjakannya dengan cara manual. 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3 6. Ya. 6 nanti ditambah 4 berapa? Itu 10. Nah, sampai ditambah 50 itu nanti ada berapa, tapi itu memakan waktu yang lama. Nah, untuk menjumlahkan ini kita bisa memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif tadi. Sifat komutatif itu apa? Jika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, kalau asosiatif itu pengelompokan ya, mana yang ada dalam kurung dikerjakan dulu baru dijumlahkan dengan yang lainnya. Sekarang kita lihat ya, ini ada 1 sampai 50 titik-titik ini tinggal nambahkan tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7 dan seterusnya sampai 50 ya. Nah, ternyata 1 kita lihat ya, penjumlahan 1 ditambah 50 itu nilainya 51. 2 tambah 49 itu 51. 3 ditambah 48 nilainya 51. 4 ditambah 47 pasti di sini nanti ya, 4 tambah 47 nilainya juga 51. Setelah itu dihitung ya, nanti bisa kalian buktikan sendiri ya. Setelah itu dihitung, nah ternyata ada 25 pasang ya, ada 25 pasang nanti yang nilainya 51. Sehingga bisa kita tulis ya, 25 dikali 51. 25 ini yaitu 25 pasang ya. Ini namanya pasangan 1 ditambah 50 itu 1 pasang, 2 ditambah 49 ini 2 pasang. Nah, ini ternyata ada 25 pasang kali 51. 51 itu jumlahnya ya. Sehingga hasilnya 1275. Nah, mungkin ini banyak ya angkanya. Ibu kasih contoh yang sedikit aja. Ini misalkan 1. Nah, di sini 1 ditambah 2 ditambah 3 titik-titik sampai berapa ini? 10 aja. Nah, berarti nanti ini ada berapa kalau 1 ditambah 10 itu hasilnya 11. Nah, 2 ditambah berarti di sini berapa? 9. 2 tambah 9 itu juga 11. Nah, nanti setelah kita hitung ini ternyata ada 5 pasang ya. Ada 5 pasang yang nilainya 11. Berarti 5 dikali 11. Nanti bisa kalian buktikan sendiri di situ ya. Berarti ini berapa? 5 kali 11 55. Ini contoh kecil aja ya, biar kalian lebih mudah. Nah, nanti kalian cek ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dijumlahkan apakah nilainya 55. Nah, itu contohnya. Kita bikin contoh yang angka-angka kecil aja biar kalian lebih paham. Mudah kalian pahami. Oke. Sekarang Ibu lanjut ya. Di sini ada sifat-sifat dari bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan genap ya, penjumlahan bilangan genap ditambah dengan bilangan genap. Nah, kita lihat tabel ya di sini. Bilangan 1 itu 6 merupakan bilangan genap. Bilangan 2 itu 8 juga merupakan bilangan genap. 6 ditambah 8 14. Nah, contoh lagi, misalkan Ibu buat bilangan genapnya 4. Nah, 4 ini maaf di sini 4 Ibu hapus dulu. Nah, di sini 4. Contoh lagi bilangan keduanya misalkan 2. Di sini 6 bilangan genap. Terus satu lagi contohnya misalkan 8 dengan 10. Berarti 8 tambah 10 18. Ini juga merupakan bilangan genap. Berarti bisa disimpulkan genap ditambah genap
itu hasilnya pasti genap. Lanjut. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Kita lihat, bilangan pertama genap, bilangan kedua adalah ganjil. 6 ditambah 7 itu 13, yaitu hasilnya ganjil. Kalau misalkan Ibu genapnya 2, ganjilnya misalkan 3, berarti di sini 5, hasilnya ganjil. Genapnya 4, bilangan ganjilnya adalah 5. Di sini 9, bilangan ganjil. Bisa disimpulkan bahwa bilangan genap ditambah bilangan ganjil hasilnya selalu ganjil. Paham ya? Ibu lanjutkan. Di sini penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Nah, 3 itu bilangan ganjil ditambah dengan 5 juga bilangan ganjil, hasilnya 8, genap. Nah, contoh lagi misalkan kita 1 ya, bilangan ganjil 1 ditambah dengan bilangan ganjil 7, hasilnya sama, nggak apa-apa, 8. Contoh lain, 3 bilangan ganjil 11 misalkan, berarti hasilnya 14. Nah, bisa disimpulkan, kesimpulannya apa? Bahwa bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil hasilnya selalu genap. Paham ya? Selanjutnya, di sini ayo kita menalar. Ayo kita menalar. Di sini ada keterangan selalu, tidak pernah. Selalu terjadi sesuai dengan pernyataan. Tidak selalu terjadi sesuai pernyataan, tapi tidak selalu atau tidak berlaku untuk semua kondisi yang mungkin. Tidak pernah berarti tidak pernah terjadi pada sesuai dengan pernyataan. Kita lihat ya. Kita lihat di sini, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah B juga bilangan bulat. Ini pernyataannya. Jika A itu bulat, B bulat, maka A ditambah B hasilnya bulat. Maka ini pengertiannya sebenarnya bilangan bulat, jika ditambahkan bilangan bulat, itu hasilnya selalu bilangan bulat. Nah, ini berarti jawabannya adalah selalu. S kita tulis selalu ya. Karena apa? Setiap bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat itu hasilnya pasti bilangan bulat. Contoh, 2 ditambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 bilangan bulat, 3 juga bilangan bulat, hasilnya 5, itu juga bilangan bulat. Seperti itu. Sekarang yang kedua, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A dikurang B juga bilangan bulat. Ini sama intinya seperti pada penjumlahan. Jika bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Maka pernyataannya ini adalah selalu atau S ya. Contoh misalkan negatif 4 ditambah 2, hasilnya negatif 2. Negatif 4 itu bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat, hasilnya negatif 2, ini juga merupakan bilangan bulat. Nah, paham ya? Contoh yang ketiga, jika C adalah bilangan genap dan D adalah bilangan ganjil, maka C ditambah D itu bilangan genap. Nah, sekarang kalian bayangkan, apakah bilangan genap jika ditambah dengan bilangan ganjil hasilnya bilangan genap? Nah, kita cek. Bilangan genap misalkan 2 ya, ditambah bilangan ganjilnya adalah 1. Hasilnya berapa? 3. Ini sesuai dengan pernyataan ini enggak? Nah, bisa kita lihat bahwa genap ditambah ganjil hasilnya ganjil. Nah, ternyata kalau di sini pernyataannya genap ditambah ganjil hasilnya
genap. Berarti ini jawabannya tidak pernah ya, tidak pernah. Karena setiap bilangan genap ditambah ganjil itu hasilnya selalu ganjil. Berarti tidak pernah terjadi ya. Oke, nanti untuk selanjutnya coba kalian isi di sini ya, nomor 4 sampai nomor 9. Kalian isi pernyataannya itu apakah di sini selalu, tidak selalu, apa, tidak pernah terjadi. Oke, demikian tadi pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Ibu ucapkan terima kasih.